Ini adalah kisah tentang sebuah rumah tua di Kalimantan, yang dipenuhi oleh ular piton. Ternyata ada rahasia besar di baliknya. Begini kisah lengkapnya. Sinta, seorang wanita parubaya dengan semangat yang tak pernah pudar, meskipun hidup kerap kali memberinya tantangan, memutuskan untuk membawa putranya, Damar, pindah ke sebuah rumah tua di desa terpencil. Rumah itu adalah peninggalan keluarga, diwariskan oleh kakeknya yang baru saja meninggal. Dengan keuangan yang semakin menipis setelah kehilangan pekerjaan di kota, Sinta melihat rumah tersebut sebagai satu-satunya harapan untuk memulai hidup baru. Meski terletak jauh dari keramaian, Sinta meyakinkan dirinya bahwa ini adalah keputusan terbaik demi masa depan Damar. Namun, rumah itu menyimpan sejarah yang kelam. Terkenal di desa sebagai tempat angker, rumah itu telah ditinggalkan selama puluhan tahun dan hanya dihuni oleh bayangan masa lalu yang tak terungkap. Beberapa penduduk desa menghindari rumah itu, menyebutnya sebagai rumah ular, karena kisah-kisah menyeramkan yang mengiringinya. Meski begitu, Sinta memilih untuk mengabaikan desas-desus tersebut. Baginya, rumah itu bukan sekadar bangunan tua, melainkan satu-satunya cara untuk memberi tempat berlindung yang layak bagi dirinya dan putranya. Saat mereka tiba di rumah itu, Damar, yang baru berusia 12 tahun, menatap bangunan besar dengan campuran rasa penasaran dan ketakutan, seolah-olah ia bisa merasakan rahasia yang tersembunyi di balik tembok-temboknya yang usang. Pagi pertama di rumah baru, Damar bangun lebih awal karena sulit tidur di malam sebelumnya. Dengan rasa ingin tahu yang khas anak seusianya, ia keluar ke pekarangan belakang untuk menjelajahi sekeliling. Namun, langkahnya terhenti ketika ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di tanah yang lembab dan ditumbuhi ilalang tinggi, ia melihat kulit ular yang mengelupas, besar dan memanjang. Salah satu kulit bahkan terlihat hampir 3 meter panjangnya, berkilau tipis di bawah cahaya matahari pagi. Beberapa kulit lainnya berserakan di sekitar, membentuk jejak yang menuju ke arah gudang tua di belakang rumah. Damar merasa kakinya seperti terpaku di tempat. Ia membayangkan ular sebesar apa yang bisa meninggalkan jejak semacam itu. Dengan tergesa-gesa, Damar berlari masuk ke dalam rumah dan memanggil ibunya. Sinta, yang sedang merapikan barang-barang di ruang tamu, mendapati putranya dengan napas terengah-engah dan wajah pucat. Ketika Damar menjelaskan temuannya, Sinta menanggapinya dengan senyum tenang, berusaha menenangkan putranya yang ketakutan. "Itu cuma ular, Nak. Di desa seperti ini, ular memang biasa ada," katanya sambil menepuk bahu Damar. Malam pertama di rumah tua itu ternyata lebih mencekam dari yang Sinta dan Damar bayangkan. Di tengah keheningan desa yang hanya diisi suara jangkrik dan gemerisik dedaunan, tiba-tiba terdengar suara desis panjang yang menggetarkan udara. Bunyi itu seolah berputar-putar di sekitar rumah, kadang terdengar jauh, lalu mendekat dengan cepat. Damar, yang berbaring di kamar kecilnya, mendengar bunyi berat seperti sesuatu merayap di atas atap. Ia memandangi langit-langit kayu tua dengan mata melebar, membayangkan makhluk besar yang melata di atas mereka. Sinta, yang terjaga karena suara-suara itu, berusaha menenangkan dirinya. "Mungkin hanya hewan liar biasa," bisiknya kepada dirinya sendiri, meskipun jantungnya berdegup kencang. Suara itu berlangsung sepanjang malam, membuat mereka berdua sulit memejamkan mata. Keesokan paginya, sinar matahari yang hangat tidak mampu menghapus suasana menyeramkan malam sebelumnya. Ketika keluar rumah, mereka menemukan jejak besar di halaman tanah yang lembab. Jejak itu tampak seperti alur panjang dengan pola sisik yang dalam, seolah-olah sesuatu yang berat telah merayap melewati sana. Tidak hanya itu, Damar juga menunjukkan kepada ibunya bekas yang sama di dinding kayu belakang rumah. Garis-garis itu seperti bekas gesekan tubuh ular besar. Sinta memeriksa sekeliling dengan hati-hati, berusaha mencari tanda-tanda lain. Kekhawatiran yang ia pendam semakin membuncah, tetapi ia tidak ingin menunjukkan rasa takut di depan Damar. "Mungkin hewan besar yang lewat saja," katanya dengan suara yang dibuat setenang mungkin. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasa rumah ini menyimpan rahasia yang jauh lebih mengerikan dari yang ia duga. Hari itu, Sinta sedang menyapu teras rumah ketika seorang lelaki tua bertongkat berjalan mendekat. Pak Jaya, tetua desa yang terkenal bijak sekaligus dihormati karena pengetahuannya tentang alam dan legenda setempat, datang dengan langkah pelan namun tegas. Wajahnya penuh dengan kerutan usia, tetapi sorot matanya tetap tajam. Ia menyapa Sinta dengan ramah, tetapi tidak lama kemudian, pembicaraan berubah menjadi lebih serius.
Rumah ini punya sejarah panjang, Bu Sinta, katanya sambil menatap ke arah bangunan tua yang berdiri kokoh namun suram. Keluarga di desa ini tahu, rumah ini lebih dari sekadar peninggalan. Rumah ini adalah sarang. Sinta mengernyitkan dahi, merasa tidak nyaman dengan nada bicaranya yang penuh peringatan. Pak Jaya menjelaskan bahwa rumah itu, selama puluhan tahun, telah menjadi habitat ular piton besar. Bukan hanya satu atau dua, melainkan puluhan ekor. Ia menceritakan kisah kakek Sinta yang dulu dikenal sebagai penjaga hutan dan pembela ular-ular besar yang sering diburu oleh manusia. Kakeknya membawa ular-ular itu ke rumah ini untuk melindungi mereka dari ancaman pemburu. Namun, setelah kakeknya meninggal dan rumah itu dibiarkan kosong, ular-ular tersebut tetap tinggal dan berkembang biak. Pak Jaya menghela napas panjang sebelum berkata, mereka menganggap tempat ini rumah mereka, dan mereka tidak akan menyerahkannya begitu saja. Ia menyarankan agar Sinta dan Damar segera meninggalkan rumah itu, tetapi Sinta hanya tersenyum getir. Dengan keterbatasan ekonomi dan tidak ada tempat lain untuk dituju, pindah bukanlah pilihan. Terima kasih atas peringatannya, Pak Jaya, tapi saya tidak punya tempat lain, jawabnya dengan suara pelan, meskipun dalam hati ia mulai merasa bimbang. Pak Jaya hanya mengangguk. Matanya menyiratkan keprihatinan. Sebelum pergi, ia berpesan, berhati-hatilah, Bu Sinta. Jika Anda menghormati mereka, mungkin mereka akan membiarkan Anda hidup. Kata-katanya menggema dalam benak Sinta sepanjang hari itu, meninggalkan rasa cemas yang tak terelakkan. Malam kedua di rumah tua itu membawa kengerian baru bagi Sinta dan Damar. Setelah lelah membersihkan rumah dan membereskan barang-barang, mereka berharap bisa tidur lebih nyenyak dari malam sebelumnya. Namun, saat matahari terbenam dan malam mulai merayap masuk, suara-suara mencekam kembali terdengar. Kali ini, bukan hanya desis panjang, tetapi bunyi berat seperti sesuatu yang besar dan berlendir bergerak di atas lantai kayu dan plafon rumah. Damar, yang sedang membaca buku di kamarnya, tiba-tiba berhenti ketika mendengar bunyi berderak dari arah dinding. Dengan jantung berdegup kencang, ia melihat sesuatu melata di celah sempit antara dinding dan lantai. Seekor ular besar muncul dengan sisik mengkilap yang terlihat jelas di bawah cahaya lampu redup. Damar menjerit, memanggil ibunya, dan lari ke kamar Sinta. Sinta, yang juga mendengar bunyi serupa dari arah dapur, segera mengunci pintu kamar dan memeluk Damar yang gemetar ketakutan. Suara desis menjadi semakin keras, dan mereka mendengar bunyi tubuh ular-ular besar yang menggesek lantai kayu serta plafon. Beberapa ular bahkan berhasil masuk melalui celah kecil di dinding, melata dengan santai seolah-olah mereka pemilik rumah itu. Damar memandang ibunya dengan wajah pucat, hampir menangis. Sementara Sinta berusaha tetap tenang meskipun keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mereka hanya bisa berdiam diri di kamar, mendengar bunyi berat ular-ular itu menguasai seluruh rumah. Malam terasa sangat panjang, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berdoa agar ular-ular itu tidak menyerang mereka. Ketika fajar akhirnya menyingsing, suara itu mulai mereda, seolah-olah ular-ular tersebut perlahan menghilang kembali ke tempat persembunyian mereka. Namun, Sinta dan Damar tetap tidak berani keluar dari kamar hingga matahari sepenuhnya naik. Ketika mereka akhirnya membuka pintu, mereka melihat bekas lilitan di lantai kayu, benda-benda kecil yang terjatuh, dan bahkan kulit ular yang baru terkelupas di salah satu sudut ruangan. Serangan malam itu meninggalkan trauma mendalam bagi Damar, sementara Sinta tahu bahwa mereka tidak lagi bisa mengabaikan keberadaan ular-ular itu. Ular-ular tersebut tidak hanya mengganggu, mereka seakan memberi peringatan bahwa rumah itu adalah wilayah mereka. Pagi itu, dengan wajah lesu dan tubuh yang masih gemetar setelah malam penuh teror, Sinta memutuskan untuk mencari bantuan dari warga desa. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah-rumah tetangga, berharap menemukan seseorang yang bersedia membantunya mengusir ular-ular yang telah menguasai rumahnya. Namun, setiap kali ia mengetuk pintu dan menjelaskan situasinya, respons yang ia terima selalu sama, wajah ketakutan dan penolakan halus. "Maaf, Bu Sinta," kata salah seorang tetua desa sambil menggelengkan kepala. "Kami tidak bisa ikut campur. Rumah itu bukan tempat biasa. Ada hal-hal yang tidak seharusnya dilawan." Sinta bingung dan frustrasi mendengar penolakan tersebut. Saat ia mendesak lebih jauh, beberapa warga mulai menceritakan kisah-kisah tentang rumah itu. Mereka percaya rumah tua tersebut bukan hanya dihuni oleh ular-ular biasa, tetapi oleh makhluk yang dianggap sebagai jelmaan roh penjaga. Menurut legenda,
Ular-ular itu dulunya dijadikan peliharaan oleh leluhur desa untuk melindungi wilayah tersebut dari bencana. Ketika rumah itu kosong selama bertahun-tahun, ular-ular tersebut semakin mendalam ikatannya dengan rumah itu, menjadikannya sebagai sarang yang suci. Mengganggu mereka sama saja dengan membangkitkan kutukan, bisik seorang wanita tua dengan nada penuh keyakinan. Sinta merasa marah sekaligus putus asa. Bagaimana mungkin mereka menganggap makhluk-makhluk itu sebagai penjaga ketika mereka telah menjadi ancaman nyata bagi dirinya dan Damar? Namun, ia juga tahu bahwa melawan kepercayaan desa tidak akan membawa solusi. Ia kembali ke rumah dengan hati yang berat, membawa kabar buruk kepada Damar yang masih ketakutan setelah kejadian malam sebelumnya. Di dalam pikirannya, Sinta mulai bertanya-tanya, jika warga desa tidak mau membantu, dan ia tidak bisa meninggalkan rumah itu, apa yang bisa ia lakukan? Sementara itu, perasaan takut bercampur dengan firasat bahwa ular-ular itu, entah bagaimana, menyadari bahwa mereka sedang mencoba mencari cara untuk melawan keberadaan mereka. Malam itu, setelah hari yang penuh ketegangan, Damar akhirnya tertidur di kamar ibunya. Namun tidurnya tidak nyenyak. Ia merasa seolah-olah melayang di antara kenyataan dan dunia mimpi. Dalam tidurnya, ia menemukan dirinya berada di sebuah tempat yang aneh namun familiar. Sebuah ruangan besar yang terasa seperti bagian dari rumah tua mereka, tetapi dengan dinding yang diselimuti sisik ular besar. Di sekelilingnya, puluhan ular piton melata dengan tenang. Tubuh mereka yang besar menggeliat pelan di lantai. Meskipun suasana itu terasa mencekam, Damar tidak merasa diserang. Sebaliknya, ia merasakan semacam ketenangan aneh yang membalut tempat itu. Di tengah kawanan ular itu, berdiri seorang lelaki tua dengan wajah yang lembut namun penuh wibawa. Damar mengenali lelaki itu dari foto-foto lama yang pernah dilihatnya. Itu adalah kakeknya. Lelaki tua itu tersenyum hangat kepadanya, tetapi ada kesedihan di matanya. Rumah ini adalah milik mereka, Damar, kata sang kakek dengan suara yang tenang namun penuh makna. Aku membangun tempat ini untuk mereka, untuk memberi mereka perlindungan. Jangan lawan mereka, tapi pahami. Kata-kata itu menggema di dalam ruangan, seolah-olah dinding dan ular-ular di sekitarnya ikut menyuarakan pesan tersebut. Damar ingin bertanya lebih banyak. Mengapa ular-ular itu begitu agresif? Apa yang harus ia lakukan? Namun sebelum ia sempat berbicara, sosok kakeknya perlahan memudar, dan ia merasa ditarik kembali ke dunia nyata. Ketika terbangun, napasnya terengah-engah, dan keringat dingin membasahi dahinya. Ia memandangi ibunya yang masih tertidur di sebelahnya, lalu memikirkan mimpi itu dengan cemas. Kata-kata kakeknya terus terngiang di benaknya. Apa maksud dari memahami ular-ular itu? Apakah ini adalah petunjuk untuk menyelesaikan masalah mereka? Ataukah hanya permainan pikirannya yang lelah? Mimpi itu membuatnya merasa bahwa hubungan antara rumah tua mereka dan ular-ular itu jauh lebih dalam daripada sekadar ancaman. Kini, ia tahu ada sesuatu yang harus ia pelajari. Tetapi bagaimana caranya? Rasa penasaran Damar semakin memuncak setelah mimpi aneh tentang kakeknya. Di pagi hari, saat ibunya sibuk di dapur, ia memutuskan untuk menjelajahi bagian-bagian rumah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Saat berjalan di sekitar pekarangan belakang, langkahnya terhenti di depan sebuah gudang kecil yang terlihat usang dan hampir tertutup oleh semak belukar. Pintu gudang itu terkunci, tetapi setelah berusaha keras menariknya, ia menemukan celah kecil yang cukup untuk dirinya masuk. Gudang itu tampak biasa saja, dengan peralatan tua dan barang-barang berdebu yang tersimpan. Namun, sesuatu menarik perhatiannya. Lantai kayu di salah satu sudut terlihat retak dan terangkat sedikit. Dengan hati-hati, Damar memeriksa lebih dekat dan menemukan bahwa lantai itu adalah penutup sebuah pintu jebakan yang tersembunyi. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Setelah membuka pintu jebakan, ia melihat sebuah tangga kayu yang mengarah ke bawah tanah. Dengan langkah pelan dan hati-hati, ia turun ke ruangan gelap itu. Begitu sampai di dasar, ia tercengang. Ruang bawah tanah itu ternyata luas, dengan dinding-dinding batu yang dipenuhi kelembapan. Namun yang paling mengejutkan adalah pemandangan di depannya. Puluhan ular piton besar melingkar dan bersarang di sana. Beberapa di antaranya beristirahat dengan tubuh yang besar dan berat melilit satu sama lain. Sementara di sudut ruangan, ia melihat sarang besar berisi telur-telur ular yang berkilauan di bawah cahaya redup yang masuk dari celah lantai atas. Aroma khas reptil memenuhi udara, membuat napasnya terasa berat. Damar berdiri membeku,
Tidak tahu harus melakukan apa. Ia tidak berani bergerak terlalu banyak, takut mengganggu ular-ular tersebut. Beberapa ular tampak menyadari keberadaannya, tetapi mereka hanya memandanginya dengan mata yang tajam tanpa menunjukkan tanda-tanda agresi. Dalam diam, Damar mulai memahami arti mimpi kakeknya. Ruang bawah tanah ini adalah inti dari keberadaan ular-ular tersebut, tempat yang telah menjadi rumah mereka selama bertahun-tahun. Dengan perasaan campur aduk antara takut, kagum, dan sedih, Damar perlahan mundur naik ke atas tangga. Ia menutup pintu gudang bawah tanah dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang berubah. Ia tahu apa yang ia lihat bukan sekadar sarang ular, tetapi simbol ikatan yang dalam antara ular-ular itu dan rumah tua mereka. Kini, ia harus mencari cara untuk menjaga kedamaian tanpa memicu konflik dengan makhluk-makhluk itu. Malam itu, saat duduk di ruang tamu dengan Damar setelah mendengar cerita tentang ruang bawah tanah, Sinta terdiam lama. Kenangan masa kecilnya yang selama ini terpendam mulai muncul ke permukaan. Rumah tua ini, meskipun sekarang terasa asing dan menakutkan, pernah menjadi tempat yang penuh kehangatan baginya. Ia ingat bagaimana ayahnya, seorang penjaga hutan yang dikenal dengan keberaniannya, sering membawa pulang hewan-hewan liar yang terluka atau kehilangan habitat. Namun, dari semua hewan yang pernah ia lihat, ular-ular besar adalah yang paling sering dibawa ke rumah ini. Ayahnya memiliki hubungan yang unik dengan ular-ular tersebut. Ia memperlakukan mereka bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai makhluk yang membutuhkan perlindungan. Ayahnya sering bercerita kepada Sinta kecil bahwa ular-ular besar itu, terutama piton, adalah bagian penting dari ekosistem. Mereka menjaga keseimbangan alam, dan tugas manusia adalah melindungi mereka dari bahaya yang diciptakan manusia lain. Sinta masih ingat betapa ia sering duduk di serambi rumah, memperhatikan ayahnya merawat ular-ular yang terluka atau lemah. Ayahnya akan menyiapkan sarang yang nyaman di gudang belakang, dan memastikan mereka mendapatkan makanan yang cukup sampai mereka bisa kembali ke hutan. Namun, tidak semua ular pergi. Beberapa memilih tinggal di sekitar rumah, menjadikan tempat ini sebagai rumah baru mereka. Mereka adalah penjaga, Sinta, kata ayahnya suatu hari. Jika kau menghormati mereka, mereka akan menghormatimu. Kenangan itu membawa perasaan campur aduk bagi Sinta. Ia mulai memahami mengapa rumah ini begitu erat kaitannya dengan ular-ular besar. Mereka bukan hanya makhluk liar yang kebetulan tinggal di sini. Mereka adalah bagian dari warisan yang ditinggalkan ayahnya. Namun, ia juga merasa bersalah karena telah melupakan hubungan ini selama bertahun-tahun. Ketika ia meninggalkan rumah ini untuk mencari kehidupan di luar desa, ia meninggalkan semua itu di belakangnya. Kini, ular-ular tersebut telah berkembang biak, menjadikan rumah ini benar-benar milik mereka. Sinta memandang Damar yang duduk di sampingnya. Matanya penuh rasa ingin tahu dan sedikit takut. Dengan suara lembut, Sinta berkata, "Kakekmu dulu mencintai rumah ini dan makhluk-makhluk yang tinggal di sini. Mungkin, ini adalah tugas kita untuk menjaga apa yang ia tinggalkan." Namun, dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah mungkin untuk berdamai dengan makhluk-makhluk yang kini begitu banyak dan besar, sementara ia sendiri masih merasa gentar di hadapan mereka? Hari-hari berikutnya di rumah tua itu menjadi semakin mencekam. Ular-ular yang sebelumnya hanya terlihat melata di sekitar rumah, mulai menunjukkan perilaku yang lebih agresif. Pada suatu pagi, Damar melihat seekor ular piton besar merayap di pekarangan, membawa seekor ayam dalam lilitannya. Awalnya, Sinta mencoba mengabaikan kejadian itu, berpikir bahwa ular-ular tersebut hanya mencari makan seperti biasa. Namun, berita tentang ular yang menyerang ternak warga dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Beberapa ayam dan bebek milik tetangga ditemukan mati dengan bekas lilitan dan gigitan, memicu kemarahan warga yang sudah lama merasa resah dengan keberadaan rumah tua itu. Warga mulai berdatangan ke rumah Sinta, membawa serta kemarahan dan ketakutan mereka. Beberapa dari mereka mendesak Sinta untuk segera pergi dari rumah itu, sementara yang lain bahkan mengancam akan mengambil tindakan sendiri untuk mengusir ular-ular tersebut. "Kami tidak bisa terus membiarkan mereka mengancam kami, Bu Sinta," kata seorang lelaki dengan nada tegas. Rumah itu sudah lama dikenal membawa kutukan, dan ular-ular itu bukan lagi sekadar hewan. Mereka menjadi bahaya nyata. Sinta mencoba menjelaskan bahwa ia tidak mampu meninggalkan rumah karena keterbatasan ekonomi, tetapi alasan itu tidak cukup untuk meredakan ketegangan. Suasana semakin memanas ketika beberapa warga mulai bersikeras bahwa rumah itu harus dibakar untuk mengusir ular-ular tersebut.
Sinta merasa terjebak di antara dua dunia. Kewajibannya sebagai penghuni rumah tua itu dan rasa tanggung jawabnya untuk menjaga keselamatan Damar serta hubungan baik dengan warga desa. Di satu sisi, ia memahami ketakutan warga, tetapi di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang mengikat ular-ular itu dengan rumah ini. Konflik ini semakin membuat Sinta tertekan. Sementara Damar yang mendengar percakapan ini hanya bisa diam dengan wajah penuh kecemasan. Di tengah kegelisahan itu, Sinta tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk mengatasi situasi ini sebelum semuanya lepas kendali. Namun, bagaimana caranya menjinakkan amarah baik dari ular-ular maupun manusia yang merasa terancam? Pertanyaan itu terus menghantuinya, seperti desis ular yang bergema di malam hari. Malam itu, setelah warga desa pulang dengan ancaman dan tuntutan mereka, Sinta duduk termenung di ruang tamu yang remang-remang. Suara desis ular terdengar samar dari sudut-sudut rumah, seperti gema yang memperkuat rasa bersalah di hatinya. Ia memandangi dinding-dinding kayu rumah tua itu, mengingat masa kecilnya ketika ayahnya merawat ular-ular besar di tempat ini. Rumah ini dulu adalah tempat perlindungan, bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi makhluk-makhluk yang tidak punya tempat lain untuk pergi. Sekarang, ia merasa telah mengkhianati warisan ayahnya. Ketika ia meninggalkan desa untuk menjalani hidupnya sendiri, ia juga meninggalkan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam yang diwariskan oleh ayahnya. Sinta menyadari bahwa rumah itu bukan sekadar bangunan tua. Bagi ular-ular besar yang tinggal di sana, rumah itu adalah sarang yang telah melindungi mereka selama bertahun-tahun. Ular-ular itu kehilangan habitat alaminya karena hutan di sekitar desa yang semakin menyusut akibat penebangan liar. Rumah ini menjadi satu-satunya tempat mereka bisa bertahan hidup. Sinta mulai melihat ular-ular itu bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai makhluk yang berjuang untuk bertahan, sama seperti dirinya dan Damar. Mereka tidak agresif karena jahat, mereka merasa terancam, sama seperti warga desa yang ketakutan. Perasaan itu menohok hatinya, membuat ia merenungi apa yang harus ia lakukan untuk menebus kesalahannya. Sinta merasa terjebak dalam dilema yang rumit. Di satu sisi, ia ingin melindungi Damar dan memastikan keselamatan mereka. Di sisi lain, ia merasa berkewajiban untuk menjaga rumah ini dan melindungi ular-ular yang menganggap tempat ini sebagai habitat terakhir mereka. Ia berpikir keras, mencoba mencari cara untuk menciptakan keseimbangan di tengah situasi yang penuh konflik. Dalam hatinya, ia berbisik, meminta maaf kepada ular-ular itu atas keegoisannya di masa lalu. Ia bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, ia tahu bahwa keputusan ini tidak mudah, karena ia harus menghadapi ketakutan warga, sifat alami ular, dan keterbatasan dirinya sendiri. Pertanyaan terbesar yang menghantui pikirannya adalah, bagaimana caranya ia bisa berdamai dengan ular-ular itu tanpa kehilangan rumah ini atau menempatkan keluarganya dalam bahaya? Pada suatu malam, setelah mendengar ibunya termenung dan mengeluh tentang tekanan dari warga desa, Damar memberanikan diri untuk berbicara. Dengan suara lembut, ia berkata, "Bu, mungkin kita bisa berdamai dengan ular-ular itu. Mereka tinggal di sini karena mereka tidak punya tempat lain. Sama seperti kita." Sinta memandang putranya dengan tatapan heran, tetapi juga terharu. Ia tidak menyangka Damar bisa berpikir sejauh itu. "Tapi mereka berbahaya, Nak," jawab Sinta pelan, mencoba melindungi Damar dari kenyataan bahwa ular-ular itu bisa membahayakan nyawa mereka. Namun, Damar tidak menyerah. "Kakek pernah bilang dalam mimpi, kita tidak harus melawan mereka. Kita harus memahami mereka. Rumah ini juga rumah mereka." Kata-kata Damar menggugah hati Sinta. Ia tahu putranya mungkin belum sepenuhnya mengerti bahaya yang mereka hadapi, tetapi ketulusan dalam pandangan dan suara Damar membuatnya mempertimbangkan sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Apa jadinya jika mereka berhenti menganggap ular-ular itu sebagai musuh dan mulai melihat mereka sebagai bagian dari rumah ini? Meskipun ide itu terdengar nekat, Sinta tidak bisa mengabaikan dorongan kuat yang ia rasakan dari dalam dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa keputusan ini tidak hanya soal keberanian, tetapi juga soal menyelamatkan rumah ini dari kehancuran total, baik oleh ular-ular maupun oleh warga desa. Dengan hati yang berat tetapi penuh tekad, Sinta mulai memikirkan cara untuk menjembatani dunia mereka dan dunia ular-ular itu. Sementara itu, Damar merasa lega, seolah-olah ia telah mengambil langkah pertama untuk menghormati pesan kakeknya. Dengan keputusan yang semakin mantap, Sinta akhirnya meminta bantuan Pak Jaya,
Tetua desa yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang adat, alam, dan hubungan antara manusia dengan makhluk lain. Meski awalnya ragu, Pak Jaya setuju membantu mereka setelah mendengar keyakinan Damar bahwa ular-ular tersebut tidak harus dilawan, tetapi dipahami. Jika kau benar-benar ingin berdamai, maka niatmu harus tulus, ujar Pak Jaya dengan nada serius. Ia menjelaskan bahwa ular-ular itu bukan hanya sekadar makhluk liar. Mereka telah menjadikan rumah tersebut sebagai bagian dari hidup mereka, hampir seperti keluarga. Ritual penyucian bukan hanya untuk mengusir ketegangan, tetapi juga untuk menyampaikan kepada ular-ular bahwa mereka tidak bermaksud mengambil alih atau merusak habitat. Di hari yang telah ditentukan, Sinta, Damar, dan Pak Jaya mempersiapkan segala sesuatunya. Pak Jaya membawa berbagai perlengkapan ritual, dupa wangi, daun-daun yang dianggap sakral, serta kain putih yang melambangkan perdamaian. Mereka memilih waktu senja, saat suasana desa mulai sepi dan rumah tampak lebih tenang. Di halaman belakang, di dekat pintu masuk ruang bawah tanah tempat sarang ular berada, Pak Jaya mulai memimpin ritual dengan hikmat. Ia menyalakan dupa, menyebarkan asapnya ke udara, dan melantunkan mantra-mantra dalam bahasa kuno yang bahkan Sinta tidak sepenuhnya mengerti. Suara itu, meski asing, terasa menenangkan, seolah-olah menciptakan harmoni dengan lingkungan di sekitar mereka. Sinta dan Damar mengikuti instruksi dengan hati-hati, menaruh kain putih di tanah sebagai simbol niat damai. Pak Jaya meminta mereka untuk berbicara dari hati mereka. Katakan niat kalian dengan jujur. Mereka mungkin tidak bicara seperti kita, tapi mereka bisa merasakan. Damar, dengan suara pelan tapi penuh keyakinan, berbicara kepada ular-ular itu. Kami tidak ingin mengusir kalian. Kami hanya ingin tinggal bersama di rumah ini tanpa saling mengganggu. Rumah ini milik kalian juga. Sinta, meskipun merasa gugup, mengikuti langkah putranya, memohon pengertian dari ular-ular tersebut. Ketika malam semakin gelap, suara desis samar mulai terdengar dari arah sarang. Ular-ular besar mulai muncul satu persatu, melata perlahan di sekitar mereka. Sinta merasa takut, tetapi tetap berdiri tegak, mengingat pesan Pak Jaya bahwa ketulusan adalah kunci. Ular-ular itu tampak tenang, seolah-olah mendengarkan. Pak Jaya melanjutkan dengan langkah terakhir ritual, menaburkan air dari dedaunan di sekitar mereka, mengakhiri dengan doa penuh penghormatan. Setelah beberapa saat, ular-ular itu perlahan kembali ke sarang mereka tanpa menunjukkan agresi. Meskipun tidak ada kata-kata atau tanda yang jelas, Sinta dan Damar merasa ritual ini telah menyampaikan pesan mereka. Malam itu, rumah terasa lebih damai, dan mereka merasa untuk pertama kalinya ada harapan untuk hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk tersebut. Setelah ritual penyucian di halaman belakang, Sinta dan Damar masuk kembali ke rumah dengan perasaan bercampur aduk antara harapan dan ketegangan. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat mereka terkejut. Dari semua penjuru rumah, ular-ular besar mulai muncul. Mereka merayap perlahan dari bawah lantai, dinding retak, dan bahkan dari plafon, menciptakan suasana yang mencekam. Cahaya lampu yang redup membuat sisik mereka berkilauan, dan desis mereka menggema di seluruh rumah seperti orkestra yang menegangkan. Sinta memeluk Damar erat, tubuhnya gemetar, tetapi ia tahu bahwa ini adalah ujian dari ritual yang telah mereka lakukan. Damar, meskipun ketakutan, tetap mengingat mimpi tentang kakeknya. Ia mengambil selimut tua milik kakeknya yang telah ia siapkan sejak awal. Selimut itu adalah barang kesayangan kakeknya yang dulu sering digunakan saat menjaga ular-ular di rumah ini. Dengan keberanian yang tidak disangka-sangka, Damar maju beberapa langkah ke tengah ruangan, mendekati ular-ular yang melata semakin dekat. "Kami tidak ingin menyakiti kalian," katanya dengan suara bergetar tetapi penuh keyakinan. Ia meletakkan selimut itu di lantai di hadapan kawanan ular. "Kakekku mencintai kalian, dan aku ingin melakukan hal yang sama. Rumah ini milik kita bersama." Sinta memandang putranya dengan campuran rasa takut dan bangga. Ular-ular besar itu tampak berhenti, seolah-olah mereka memperhatikan gerak-gerik Damar. Ketika suasana di rumah itu mencapai puncaknya, seekor ular terbesar dari kawanan itu maju ke depan. Tubuhnya begitu besar dan panjang, dengan sisik hitam mengilap yang memantulkan cahaya redup dari lampu ruangan. Gerakannya perlahan, namun penuh kewibawaan, seolah-olah ular itu bukan hanya pemimpin kawanan, tetapi juga penjaga rumah tersebut. Damar, yang berdiri tegak dengan selimut tua kakeknya di tangannya,
merasa ketakutan tetapi juga terpaku oleh kehadiran makhluk itu. Ia tidak mundur, meskipun tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa inilah saatnya membuktikan ketulusan niatnya untuk berdamai. Ular itu berhenti tepat di depan Damar. Kepala besar dan beratnya sejajar dengan dada bocah itu. Mata hitamnya yang dalam menatap langsung ke mata Damar, seolah-olah membaca pikirannya. Perlahan, ular itu mengangkat bagian tubuhnya dan melingkarkan sebagian kecil lilitannya di sekitar kaki Damar. Sinta yang menyaksikan dari dekat hampir menjerit, tetapi ia menahan dirinya, percaya bahwa Damar tahu apa yang dilakukannya. Ular itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Lilitannya terasa ringan, seperti sebuah isyarat penerimaan. "Terima kasih," bisik Damar dengan suara lirih tetapi tulus. Matanya berkaca-kaca. Saat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ular-ular lain yang sebelumnya gelisah dan melata di sekitar rumah perlahan berhenti bergerak. Mereka mulai tenang, melingkar di tempat masing-masing tanpa tanda-tanda ancaman. Suasana di rumah itu berubah drastis. Dari ketegangan yang mencekam menjadi ketenangan yang hampir magis. Sinta merasakan air matanya mengalir tanpa sadar. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia merasa seolah-olah rumah itu dan seluruh penghuninya, manusia maupun ular, akhirnya mencapai suatu titik kesepakatan. Ular besar itu perlahan melepaskan lilitannya dari kaki Damar, lalu mundur kembali ke tengah kawanan, meninggalkan selimut tua kakek Damar di tempatnya. Dalam hati, Sinta merasakan sesuatu yang dalam, sebuah hubungan tak terlihat antara mereka dan makhluk-makhluk itu. Malam itu, ia menyadari bahwa ular-ular tersebut bukan hanya sekadar penghuni rumah. Mereka adalah penjaga, saksi bisu dari sejarah keluarganya, dan bagian tak terpisahkan dari tempat itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin saja mereka bisa hidup berdampingan, asalkan ada rasa saling menghormati. Momen itu menjadi awal dari harapan baru bagi Sinta dan Damar di rumah tua yang penuh misteri ini. Sejak malam itu, sesuatu yang ajaib seolah terjadi di rumah tua tersebut. Ular-ular besar yang sebelumnya sering melata di seluruh rumah, bahkan memasuki ruang-ruang utama, tampaknya mulai mengerti batasan yang tidak diucapkan. Mereka secara perlahan kembali ke ruang bawah tanah dan area belakang rumah, tempat yang selama ini menjadi sarang alami mereka. Tidak ada lagi ular yang terlihat di dapur, kamar tidur, atau ruang tamu. Keheningan yang kembali menghuni rumah itu membawa rasa lega bagi Sinta dan Damar. Seolah-olah ular-ular tersebut telah menerima kehadiran mereka tanpa perlu ada konflik lagi. Sinta menyadari bahwa perubahan ini bukan kebetulan. Ritual penyucian, momen haru dengan pemimpin kawanan ular, dan niat tulus mereka untuk berdamai mungkin telah menyampaikan pesan kepada makhluk-makhluk itu. Meski tidak ada kata-kata atau tanda yang jelas, ular-ular tersebut tampaknya memahami bahwa rumah itu kini bukan hanya milik mereka, tetapi juga tempat berlindung bagi Sinta dan Damar. Sinta merasa hubungan yang rumit namun indah telah terjalin. Rumah tua itu, yang dulunya dianggap sebagai tempat kutukan, kini menjadi simbol dari keseimbangan yang langka antara manusia dan alam. Di sisi lain, warga desa juga mulai merasakan dampak positif dari perubahan ini. Tidak ada lagi ayam atau ternak yang hilang karena serangan ular. Warga yang sebelumnya marah dan takut mulai merasa bahwa ular-ular tersebut tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Meski masih menjaga jarak dengan rumah itu, beberapa dari mereka mulai mengakui bahwa Sinta dan Damar berhasil melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan, berdamai dengan kawanan ular besar yang selama ini menjadi momok. Sinta merasa lega, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah hubungan yang harus dijaga. Dengan Damar di sisinya, ia berjanji untuk memastikan bahwa rumah ini tetap menjadi tempat yang aman bagi mereka dan ular-ular itu. Dalam keheningan malam, Sinta sering memandangi pintu ruang bawah tanah dengan perasaan tenang, yakin bahwa kesepakatan tak terucap antara mereka dan penghuni lama rumah ini telah membawa kedamaian yang baru. Seiring berjalannya waktu, Damar mulai merasa lebih nyaman dengan keberadaan ular-ular di sekitar rumah mereka. Ular-ular besar yang dulu membuatnya ketakutan kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Meskipun mereka jarang terlihat di area rumah utama, Damar sesekali mendapati ular kecil tersesat di dekat dapur atau halaman depan. Alih-alih merasa takut, Damar mulai menganggap ular-ular tersebut sebagai bagian dari keluarga besar yang tinggal di rumah tua itu. Ia bahkan memberi nama pada beberapa ular yang sering ia temui, seperti hitam untuk ular kecil dengan warna gelap mengilap atau belang untuk ular dengan pola sisik unik. Suatu pagi,
Damar menemukan seekor ular kecil yang tampak lemah dan kehilangan arah di dekat pintu dapur. Dengan hati-hati, ia mengambil mangkuk kecil dan mengisinya dengan air, lalu meletakkannya di dekat ular tersebut. Ular itu tampak ragu-ragu pada awalnya, tetapi akhirnya mendekat dan minum dengan perlahan. Damar tersenyum puas, merasa bahwa ia telah melakukan sesuatu yang baik. Ia bahkan mulai memberi makan ular kecil itu dengan sisa daging dari dapur, yang membuat ibunya, Sinta, sedikit terkejut tetapi akhirnya menerima kebiasaan baru itu. "Selama mereka tidak masuk ke kamar kita, tidak apa-apa," kata Sinta sambil tersenyum tipis, menyadari bahwa Damar telah belajar untuk hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk itu. Pada suatu malam, setelah hari yang tenang dan damai, Damar tidur lebih nyenyak dari sebelumnya. Dalam tidurnya, ia kembali bermimpi tentang kakeknya. Kali ini, lelaki tua itu tidak berdiri di tengah kawanan ular seperti dalam mimpi sebelumnya. Ia berada di sebuah ruangan yang terang dan hangat, duduk di kursi kayu usang yang Damar kenal sebagai bagian dari rumah tua mereka. Kakeknya tersenyum lembut, dengan tatapan penuh rasa bangga. "Kau menjaga mereka dengan baik, seperti aku dulu," katanya, suaranya tenang namun penuh makna. "Rumah ini bukan hanya tempat tinggal. Ini adalah rumah bagi kita semua, manusia maupun makhluk lainnya." Damar merasa air matanya mengalir dalam mimpi itu, tetapi bukan karena sedih, melainkan karena haru. Ia ingin berbicara lebih banyak dengan kakeknya, ingin menceritakan bagaimana mereka telah berdamai dengan ular-ular besar itu, bagaimana rumah tua itu kini dipenuhi kehangatan. Namun, sebelum ia sempat berbicara, kakeknya berdiri, menepuk bahunya dengan lembut, lalu perlahan memudar seperti bayangan. Kata-kata terakhirnya, "Teruslah menjaga mereka, nak," menggema di kepala Damar bahkan setelah ia terbangun. Ketika membuka matanya, Damar merasakan perasaan hangat yang sulit ia jelaskan. Ia menatap langit-langit kamar, mengingat kembali mimpi itu dengan hati yang penuh harapan. Rumah tua mereka yang dulunya terasa dingin dan menakutkan kini menjadi tempat yang hidup, tempat di mana ia dan ibunya dapat membangun masa depan yang baru. Ia tersenyum, merasa bahwa kakeknya tidak benar-benar pergi, tetapi tetap hadir melalui warisan cinta dan tanggung jawab yang ia tinggalkan. Bagi Damar, rumah itu kini bukan hanya sebuah bangunan tua, tetapi simbol dari keberanian, pengertian, dan harmoni. Sinta, yang melihat putranya tersenyum di pagi hari itu, merasa lega. Ia tahu bahwa keputusan mereka untuk bertahan di rumah itu, meskipun penuh tantangan, adalah keputusan yang benar. Bersama-sama, mereka kini memiliki harapan baru untuk masa depan. Rumah tua itu, dengan semua kisahnya, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup mereka, tempat di mana mereka belajar bahwa cinta dan penghormatan kepada alam dapat menciptakan kedamaian yang abadi. Dan untuk Damar, mimpi itu menjadi pengingat bahwa apa yang mereka lakukan bukan hanya untuk mereka sendiri, tetapi juga untuk menghormati warisan keluarga dan makhluk-makhluk yang telah lama menjaga rumah tersebut.